Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Agenda 3 dengan tema Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Governance. Yuk kita bahas bareng bagaimana pelayanan publik itu bisa jadi lebih cerdas, transparan, dan dapat dipercaya. Bersama saya Shelly, dan kali ini sudah hadir 4 narasumber kita. Yang pertama ada Kak Tio, Kak Lutfi, Kak Hai. Krisna, Halo. dan Kak Ovi. Mereka Halo. semua akan berbagi pengalaman nyata tentang praktek baik maupun praktek buruk dalam penyelenggaraan pemerintah. Langsung kita dengarkan saja. Oke, kita mulai dari Kak Tio. Kak Tio, gimana sih? Ceritain dong contoh praktek baik yang Kak Tio pernah temuin. Baik, Kak. Berarti contoh praktik yang pernah saya temui itu seperti penerapan digitalisasi pada pelayanan Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Seperti contohnya ada pelayanan administrasi hukum umum yang sudah online melalui sistem online, lalu ada pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual yang sudah online juga melalui website. Kini pelayanan itu tidak perlu masyarakat itu datang langsung, tidak perlu lagi antri panjang-panjang untuk ke kantor untuk menerima pelayanan. Semua bisa diakses melalui HP. Hasilnya jadinya proses yang lebih cepat, transparan, dan mengurangi interaksi yang berpotensi pungli. Oke, berarti kalau misalnya nih kita punya merek langsung daftar aja online ya. Iya, udah bisa kok. Nggak usah harus datang. Menarik sekali. Oke, Kak Lutfi. Yang lainnya, Kak, contoh baik praktek baiknya apa, Kak Lutfi? Saya ingin menambahkan Kak Sally. Jadi kantor kami selalu melakukan penyusunan dan pelaporan kinerja instansi secara berkala, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, serta memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Oke, itu sisi baiknya ya. Kalau misalnya sebaliknya nih, sisi buruknya, praktek buruknya, apa ini, Kak Krisna? Ya, terima kasih Kak Sel ya, berbanding terbalik dari yang dijelaskan Tio tadi ya. Salah satu praktik buruk yang pernah saya temui itu adalah ketika saya mengurus surat keterangan sehat di IRS. Nah, di sana tuh ternyata mereka masih pakai sistem manual yang ribet. Saya tuh sampai heran di era digital seperti ini tuh ternyata masih ada pelayanan yang mengharuskan masyarakat membawa berkas fisik, fotokopi KTP, KK. Ditambah lagi adanya birokrasi yang panjang. Nah, praktek seperti ini tuh menurut saya nggak sesuai dengan reformasi birokrasi dan jelas membuang waktu serta dapat menurunkan kepercayaan publik. Itu Kak Sel. Oke, itu memang males sih ya, Kak, jadinya ya. Terus nih, Iya, menurut saya. contoh lainnya nih, Mbak Ovi. Apa ya, Kak Ovi? Tentunya bad practice tuh banyak ya Kak Sally. Salah satu contohnya itu masyarakat yang sudah terpatri di pikirannya kalau tidak bayar pungutan liar atau tidak lewat calo itu ya tidak akan lolos dan mendapatkan SIM gitu ya. Padahal prosedur dan biaya layanan sudah dipublikasikan dengan jelas. Tapi celah terjadinya pungli itu masih berjalan gitu dari tahun ke tahun. Hal ini jelas bertentangan ya dengan semangat good governance. Oke, tapi tetap oknum ya, Kak. Enggak semuanya ya, Kak. Ya betul, hanya oknum tertentu ya Kak. Oke, pelayanan publik yang baik itu berarti kan harus cepat, mudah, jelas. Misal lewat layanan digital seperti tadi, kekayaan intelektual, AHU, terus melibatkan stakeholder yang lain. Itu untuk dan meningkatkan partisipasi masyarakat ya, Kak. Terus kalau masih manual, ribet, informasinya tidak transparan, itu kan masyarakat tidak percaya dan rawan pungli. Oke, sekarang kita bahas tentang strategi agar good practice ini bisa ditiru dan bad practice bisa dicegah. Menurut Kak Tio, apa sih Kak kunci keberhasilan dari good practice tadi, Kak? Baik, Kak. Menurut saya, kunci dari keberhasilan dari good practice itu ada tiga. Yang pertama itu ada komitmennya pemimpin, integritas ASN, dan pemanfaatan teknologi. Yang pertama itu komitmen pemimpin itu memastikan arah kebijakan dan inovasinya itu berjalan dengan konsisten. Lalu integritas ASN yang itu menjadi penjamin agar setiap langkah perubahan itu dijalankan dengan jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak ada lagi digitalisasi yang disalahgunakan. Sementara itu teknologi itu menjadi pengungkit yang mempercepat layanan, meningkatkan transparansi, dan memperkuatkan akuntabilitas. Jika ketiga hal ini berjalan dengan beriringan, maka good practice itu bisa dijalankan dengan baik dan bad practice itu dapat kita cegah seperti itu. Oke, tiga kunci keberhasilan ya, Kak. Lalu nih, kalau misalnya Kak Lutfi, saya mau tanya,
Cara memperluas praktek baik ini atau good practice ini tuh gimana sih Kak untuk unit-unit lain? Pertama nih Kak, kita bisa mulai dengan mereplikasi inovasi yang sudah terbukti berhasil. Caranya bisa lewat pelatihan agar semua orang paham. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan sesi berbagi good practice antar instansi supaya bisa saling tukar pengalaman. Nah, biar semua itu berjalan lancar, pastinya juga perlu dukungan regulasi yang jelas sebagai pegangan bersama. Oke, berarti itu pentingnya kolaborasi ya Kak Lutfi ya. Betul sekali. Baik, sekarang mari kita lihat sisi bad practice-nya. Menurut Kak Krisna, apa sih penyebab kegagalannya Kak? Nah, sejalan dengan yang saya ucapkan tadi ya Kak Celia, menurut saya itu ada tiga penyebab utama dari kegagalan di sisi bad practice ini ya. Pertama tuh rendahnya literasi digital ASN. Jadi tuh banyak ASN yang belum terbiasa menggunakan sistem layanan berbasis teknologi. Sehingga mereka tuh masih melayani masyarakat dengan sistem manual yang terkesan ribet di masyarakat. Terus yang kedua tuh ada minimnya pengawasan. Tanpa kontrol yang ketat, kesalahan kecil itu bisa terjadi berulang-ulang. Bahkan biasanya laporan kinerja itu hanya digunakan sebagai formalitas belaka. Dan yang ketiga itu rendahnya disiplin dan etos kerja dari ASN itu sendiri. Jadi masih ada ASN yang menganggap bahwa pelayanan masyarakat itu sekedar rutinitas, bukan sebuah pengabdian. Nah, hal ini tuh membuat mereka tuh melayani masyarakat dengan kurang ramah dan lambat. Nah, tiga hal ini kalau dibiarkan bisa mengakibatkan menghambat birokrasi dan juga menurunkan kepercayaan publik gitu, Kak Sel. Oke Kak, terus nih menurut pandangannya Kak Ovi, tadi kan Kak Krisna bilang ya, kesalahan kecil ini dibiarkan berulang-ulang. Nah, cara mencegahnya nih Kak, bad practice ini tuh biar tidak terulang gimana Kak? Oke, kalau untuk bad practice ini agar tidak terulang itu, khususnya contoh saya yang SIM tadi ya, itu perlu diperkuat untuk pemanfaatan aplikasi Sinar yang sebenarnya udah ada gitu, SIM nasional presisi. Di situ tuh udah transparan, biaya resminya, juga pembayarannya sudah virtual account. Jadi itu sudah menghindari kontak langsung antara petugas dengan uang. Mungkin cara pencegahannya itu yang pertama adalah pengawasan, baik internal seperti CCTV maupun eksternal yang melibatkan masyarakat, misalnya kanal pengaduan online atau whistleblower gitu ya. Yang kedua adalah transparansi di bahan, proses, dan hasil tes SIM-nya. Lalu yang ketiga adalah sistem meritokrasi penerimaan petugas itu sendiri gitu, sehingga kualitas SDM-nya yang sudah masuk, baru masuk itu sudah oke dari awal. Lalu dilanjutkan dengan internalisasi budaya Smart ASN berakhlak untuk integritas ASN itu sendiri, gitu Kak. Oke Kak Ovi, tapi kalau misalnya nih udah terjadi, kan petugasnya itu kan sudah terjadi ya, udah lampau. Apa sih Kak Lutfi, alternatifnya Kak Lutfi? Jika sudah terlanjur nih ya Kak, maka bisa dilakukan penelusuran untuk memastikan jenis pelanggaran yang terjadi. Misalnya maladministrasi, pungli, keterlambatan layanan, atau diskriminasi. Kemudian memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran disiplin ASN. Informasikan tindak lanjut penanganan secara terbuka agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Setelah itu, melakukan publikasi hasil evaluasi dan upaya perbaikan yang dilakukan. Dan yang terakhir, membangun sistem reward dan punishment yang adil agar pegawai terdorong menjaga integritas. Gitu Kak Selly. Oke Kak, berarti emang integritas ASN itu sangat-sangat menunjang keberhasilan good practice-nya ya Kak ya. Karena good practice itu Ya. bergantung pada inovasi teknologi, integritas ASN sendiri, partisipasi masyarakat. Sementara replikasi inovasi dan pelatihan itu juga penting untuk memperluas praktek baiknya. Lalu ada solusi bad practice itu menekankan teknologi, transparansi, pengawasan, dan budaya kerja yang berintegritas untuk meminimalisir praktek buruk dan memulihkan kepercayaan publik. Oke, dari perspektif mana manajemen ASN, praktek baik yang kita bahas tadi kan sejalan nih dengan prinsip sistem merit dan profesionalisme yang tadi dibahas sama Kak Ovi. Lalu ASN itu kan harus bekerja sesuai kompetensi dan menjaga integritasnya. Menurut Kak Tio, gimana ya Kak Tio tentang itu Kak? Tentang smart ASN harus selalu digital, inovatif dan kolaboratif dan adaptif tentunya. Itu menurut saya itu benar sekali. Saya sangat setuju dengan itu. Karena kenapa? Smart governance ini hanya bisa terwujud jika para ASN itu menjadi smart ASN. Artinya tidak hanya sekedar melayani, tapi juga menghadirkan solusi yang efektif dan berbasis teknologi dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas seperti itu. Nah, saya juga mau menambahkan nih,
itu juga dibutuhkan kolaborasi lintas instansi, itu juga penting ya, whole of government gitu. Karena dengan sinergi, inovasi yang dijabarkan Kak Tio tadi tuh tidak hanya berhenti di satu tempat, tapi bisa menyebar dan terintegrasi memberi manfaat luas bagi masyarakat. Oke, terima kasih Kak Ovi tambahannya. Lalu kesimpulannya itu berarti kan praktek baik itu harus terus dikembangkan agar menjadi budaya kerja ASN, yang sementara praktek buruk atau bad practice itu harus segera diidentifikasi, dicegah, dan diubah menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kita sudah mendengar bersama berbagai pandangan mengenai good practice dan bad practice dalam smart governance. Terima kasih banget buat semua narasumber dan teman-teman yang tadi udah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga kita mewujudkan birokrasi yang bersih, kekinian, dan bisa dipercaya masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Thank Waalaikumsalam you. warahmatullahi wabarakatuh.